kelompok kami akan membahas mengenai organisasi tempat beribadah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tempat ibadah. Tempat ibadah menurut pasal 1 ayat 3 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006, tempat ibadah ini merupakan bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen. Bangunan tempat ibadah ini contohnya itu bisa masjid, musola, gereja, kapel, pura, wihara, dan kelenteng. Dasar hukum mengenai tempat beribadah ada 3. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai hak asasi manusia. Dan yang ketiga adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 Bab 4 mengenai pendirian tempat ibadah. 3. Ya, tujuan organisasi peribadatan adalah memberdayakan umat karena tempat ibadah tidak hanya memiliki tujuan sebagai tempat ritual, namun dalam bidang lain seperti mewujudkan perdamaian, memajukan kesejahteraan dalam dan bagi seluruh masyarakat. Sedangkan untuk fungsi dan peran tempat ibadah memiliki fungsi yaitu sebagai tempat untuk beribadah dan memberikan dorongan bagi umatnya agar kehidupan spiritual keberagaman bagi pemeluk tersebut menjadi lebih baik. Sedangkan perannya itu ada 3, yaitu yang pertama melestarikan. Organisasi agama menjaga nilai-nilai kelestarian yang ada dalam agama. Yang kedua itu menafsirkan, yaitu ajaran agama memiliki nilai-nilai yang belum bisa dimengerti dan dipahami. Maka melalui organisasi, nilai-nilai itu akan ditafsirkan kepada kehidupan yang ada di daerahnya. Dan yang ketiga adalah mendakwahkan agama, di mana organisasi agama memiliki pengaruh dalam menyiarkan agama yang mereka percayai melalui kegiatan-kegiatan yang direncanakan, baik berupa rencana kegiatan untuk kaum pemeluk agama sendiri ataupun untuk masyarakat yang berbeda agama. Manajemen organisasi tempat ibadah merupakan kegiatan merencanakan, mengkoordinasi, dan mengawasi pengelolaan tempat ibadah agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan tempat ibadah biasanya berada pada tokoh yang disegani dan akan sangat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil. Manajemen keuangan tempat ibadah merupakan usaha dalam memperoleh dana dan menggunakan dana sesuai dengan ajaran agama untuk kepentingan bersama. Ada 2 fungsi manajemen keuangan. Yang pertama yaitu fungsi mendapatkan dana, yang artinya bagaimana pengelola tempat ibadah memperoleh dana sesuai dengan ajaran agama dan tidak memberatkan umat. Fungsi yang kedua yaitu fungsi menggunakan dana, yang artinya bagaimana pengelola keuangan tempat ibadah menggunakan dana secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Sumber pendanaan tempat ibadah bisa berasal dari sumbangan sukarela dan juga pemenuhan kewajiban sebagai umat dari suatu agama tertentu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas organisasi peribadatan. Akuntabilitas organisasi peribadatan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu akuntabilitas vertikal, horizontal, hukum dan kejujuran, manajerial, program, kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran akuntansi dalam organisasi peribadatan. Peran akuntansi tersebut ada 4. Yang pertama itu merupakan bentuk pengendalian terhadap manajemen. Yang kedua, sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola tempat ibadah terhadap keuangan di tempat ibadah tersebut. Yang ketiga, sebagai menyediakan informasi keuangan yang relevan bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Yang keempat, membantu pihak-pihak tertentu untuk mengambil keputusan baik secara finansial maupun non-finansial. Pembahasan terakhir di video ini adalah terkait aspek perpajakan. Nah, yang pertama, tempat ibadah itu tidak memiliki NPWP, kecuali tempat tersebut bernaung pada yayasan. Sehingga karena tidak memiliki NPWP, tempat ibadah itu tidak boleh memotong PPh 21. Lalu yang kedua, tempat ibadah wajib membayar PPN dalam pembelian barang, kecuali barang tersebut itu bukan merupakan objek pajak, seperti barang terkait keagamaan, seperti Alkitab, Al-Quran, Rosario, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, tempat ibadah memperoleh pembebasan pada pembayaran BPHTB. Yang keempat, sumbangan atau zakat yang berasal dari jemaat bukan merupakan objek pajak. Dan yang terakhir, tempat ibadah tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan.